Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar agama Kristen lagi. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya, sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong berkati agar adik-adik boleh belajar dengan baik. Mereka boleh mengerti akan pelajaran hari ini Bapa, dan juga mereka dimampukan untuk boleh mengerjakan tugas pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pelajaran tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, adik-adik masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Bagaimana Tuhan Yesus berjalan berkeliling ya adik-adik ya, dari kota yang satu ke kota yang lain untuk menyampaikan kabar sukacita dan juga untuk memberikan kesembuhan kepada orang banyak. Nah, pelajaran hari ini juga demikian adik-adik. Tuhan Yesus masih menyampaikan kabar sukacita. Ya adik-adik ya, pada waktu itu Tuhan Yesus berkumpul dengan orang banyak. Dan di situ juga ada orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang ingin mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di tempat yang agak jauh dari Tuhan Yesus ada seorang yang sakit lumpuh adik-adik. Dia sudah lama sakit, tidak bisa berjalan. Jadi dia harus di tempat tidur terus adik-adik. Dan dia ingin mendapatkan kesembuhan. Ya adik-adik ya, dia bersedih bagaimana caranya supaya bisa sembuh. Nah orang lumpuh ini mempunyai 4 orang teman adik-adik. Ya temannya merasa kasihan dengan si orang lumpuh tadi yang ingin mendapatkan kesembuhan. Akhirnya 4 orang temannya ini teringat kepada Tuhan Yesus yang bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Nah, akhirnya temannya ini mempunyai akal adik-adik. Mereka membawa orang lumpuh tadi dengan memakai tempat tidur tandu ya adik-adik ya. Ya, mereka menggotong si temannya tadi yang lumpuh ini untuk menjumpai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan temannya ini. Nah, akhirnya mereka berempat berjalan menggotong temannya yang lumpuh tadi adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di mana Tuhan Yesus sedang menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan firman Allah adik-adik. Ketika 4 orang tadi yang menggotong temannya yang lumpuh tadi melihat, wah, bagaimana mereka bisa masuk menjumpai Tuhan Yesus sedangkan orang banyak berdiri di depan pintu rumah itu adik-adik. Wah gimana lewatnya ya adik-adik ya, sambil bawa tempat tidur. Orang lewat berjalan sendiri aja susah, apalagi dengan menggotong temannya yang sakit di tempat tidur. Nah tapi adik-adik, 4 temannya ini tidak kehilangan akal. Wah adik-adik, mereka naik ke rumah di mana Tuhan Yesus berada di dalam rumahnya itu. Wah mereka naik ke rumah dengan menggotong temannya di tandunya itu adik-adik. Ya jadi si lumpuh tadi, orang lumpuh ini digotong dengan tempat tidurnya, dengan teman-temannya diangkat naik ke atas atap rumah. Wah adik-adik hebat ya teman-temannya. Mau membantu si orang lumpuh ini ya adik-adik ya.
Nah, begitu sampai di atap rumah ini, teman-temannya langsung adik-adik melepaskan genteng-genteng rumah, ya diangkat genteng-genteng rumahnya sampai akhirnya ada lubang besar untuk bisa menurunkan orang yang lumpuh tadi dengan tempat tidurnya. Betul adik-adik, 4 orang ini menurunkan pelan-pelan temannya dengan tempat tidurnya ke bawah, ke dalam rumah itu adik-adik. Ternyata tempat tidur dan orang lumpuh itu tepat berada di depan Tuhan Yesus. Ya, jadi tempat tidurnya turun dengan orang lumpuh itu pas di depannya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus langsung melihat si orang lumpuh tadi. Dan si orang lumpuh tadi meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia disembuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada orang lumpuh tadi, "Anakku, dosamu sudah dihapuskan." Nah, Tuhan Yesus bilang begitu adik-adik, ya, dosamu sudah dihapuskan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, mereka berkata di dalam hati mereka, "Wah, siapa ini yang berani-beraninya mengampuni dosa?" Ya, padahal hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, karena Tuhan Yesus sangat berkuasa, jadi Tuhan Yesus mengetahui apa yang diucapkan di dalam hati para ahli Taurat tadi. Langsung Tuhan Yesus bilang bahwa anak manusia di dunia mempunyai kuasa untuk mengampuni. Ya, adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada si orang lumpuh tadi, "Ya, bangunlah dan angkatlah tilammu." Wah, orang lumpuh tadi langsung senang adik-adik. Dia bangun pelan-pelan dan ternyata bisa berdiri, bisa berjalan adik-adik. Wah, orang lumpuh tadi mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia gulung tempat tidurnya, ya, lalu dia berjalan keluar sambil memuji Tuhan. Wah, dia bersuka cita karena akhirnya dia bisa berjalan, ya. Dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, orang banyak yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga merasa senang, merasa bersuka cita, dan mereka ikut memuji Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh tadi sehingga bisa berjalan. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, jadi melalui pelajaran kita hari ini kita boleh belajar ya seperti 4 orang teman yang lumpuh tadi ya, dia mau membantu temannya yang lumpuh. Ya, mereka mengangkat temannya yang lumpuh lalu dibawa ke tempat Tuhan Yesus. Ya, bahkan naik ke atap rumah. Susah ya adik-adik ya, menggotong orang naik ke atap rumah. Wah, itu hebat ya. Teman-temannya sangat mengasihi orang yang lumpuh tadi. Ya, mereka mau membantu. Nah, kita juga harus mau belajar seperti 4 orang tadi. Mau membantu sesama kita. Dan juga hari ini kita belajar seperti orang lumpuh tadi. Ya, dia beriman. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan kepadanya. Ya, dengan mengampuni dosanya dan menyembuhkan, akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Nah, kita juga harus begitu ya adik-adik ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau lagi sedih, lagi takut, ya, kalau lagi sendirian, kita juga harus berdoa sama Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, ya, akan menemani kita, akan membuat kita menjadi
gembira, tidak sedih lagi adik-adik ya. Dan juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi orang lumpuh tadi. Ya adik-adik ya, percayakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa, sangat hebat ya adik-adik ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, kakak sudah memberikan media untuk adik-adik kerjakan. Ya, medianya adalah di situ nanti ada gambar Tuhan Yesus ya, dengan tulisan Yesus sungguh luar biasa. Dan juga ada gambar, di situ nanti ada nama, ada umur. Nah, adik-adik yang sudah pintar menulis, tulis namanya siapa? Ya, namanya Dica, atau namanya Gwen, atau Javier, atau Tisa. Nah, tulis sendiri ya namanya ya. Kalau sudah pintar menulis, kalau sudah bisa menulis, kalau tidak bisa minta tolong mamanya yang menuliskan ya. Dan juga di situ ada umur. Umurnya berapa adik-adik? Umurnya Gwen berapa? 8 tahun. Umurnya Dica berapa? Umurnya Tisa berapa? Javier. Ya, nanti ditulis umurnya kalian ya. Nah, di situ ada tulisannya iman, harapan, dan kasih. Nah, artinya kita belajar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Ya, percaya mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya adik-adik ya, bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tahu apa yang adik-adik butuhkan. Nah, di situ juga ada kasih ya. Nah, artinya mengasihi sesama seperti 4 orang tadi ya. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti kalau sudah dikerjakan seperti biasa, difoto lalu dikirim ke grup kita ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mau membantu sesama kami. Dan Tuhan tolong berkati kami semua adik-adik agar selalu setia kepadamu, percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sangat berkuasa menolong mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik, berkati agar mereka boleh semakin sehat, semakin baik dalam pertumbuhan, dan juga semakin pintar. Kami menyerahkan adik-adik semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demikian juga untuk Ibu Wiwi, kakak-kakak semua di sekolah. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan yang baik untuk kami semua. Orang tua dari adik-adik juga Tuhan tolong berkati mereka dalam usaha kerja dan juga kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang ya. Adik-adik tetap sehat, semangat, dan terus bersukacita ya, memuji Tuhan, rajin makan yang bagus, beristirahat juga ya, supaya kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.